Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai induktansi, induktor dan juga rangkaian dari RLC. RLC adalah resistor, induktor dan juga kapasitor. Baik, saya mulai dari yang pertama. Kalau seperti lihat pada gambar di samping, terdapat dua koil di mana koil yang pertama yang di bawah dialiri arus listrik I dan koil di atasnya uh, tidak dialiri arus listrik I. Pada kondisi seperti ditunjukkan pada gambar di samping, yang terjadi ketika arus listrik mengalir pada kumparan pertama, maka akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan pertama. Apabila arus listrik ini berubah terhadap waktu, maka medan magnet yang dihasilkan pada kumparan pertama itu akan juga berubah terhadap waktu, atau bisa dikatakan flux magnetik pada kumparan kedua itu akan berubah. Walaupun pada kumparan kedua ini tidak ada sumber arus listrik, pada kenyataannya ketika kita memvariasikan I terhadap waktu pada kumparan satu, di kumparan kedua itu juga akan mengalami akan tercipta gaya listrik, atau kita katakan akan mengalir arus listrik di kumparan kedua akibat dari kumparan pertama. Jadi kalau bisa kita katakan, walaupun pada kondisi awal kumparan kedua ini tidak dialiri arus listrik, namun karena adanya induksi elektromagnetik dari kumparan pertama, di mana itu disebabkan oleh perubahan dari arus listrik yang melewati kumparan pertama, menyebabkan terjadinya electromotive force ataupun gaya gerak listrik pada kumparan kedua, sehingga menghasilkan arus listrik di kumparan kedua. Misalnya kegiatan induksi dari yang disebabkan ya dari pada kumparan kedua akibat kumparan satu, bisa kita tuliskan kegiatan induksi pada kumparan dua akibat kumparan satu adalah sama dengan minus dari N2. N2 itu adalah jumlah lilitan pada kumparan kedua dikali dengan perubahan flux magnet ya, flux dari magnet perubahan flux magnet pada kumparan kedua karena kumparan satu per waktu. Itu adalah karakteristik yang dihasilkan pada kumparan kedua. Atau bisa kita tuliskan juga menjadi sama dengan minus dari T per dt dari integral pada, ingat koil kedua ya, yang terjadi pada kumparan kedua, kemudian B-nya adalah B1 karena yang menghasilkan adalah kumparan 1 medan magnet didotkan dengan DA. Dot DA. A2 tentunya. Kalau kita lihat bahwa perubahan flux magnetik pada kumparan kedua akibat kumparan satu itu tidak lain, kalau kita lihat luasnya ini tidak konstan, sehingga yang dominan berpengaruh terhadap perubahan flux magnetik pada kumparan kedua sehingga dia menghasilkan gigi reduksi adalah perubahan dari arus listrik pada kumparan satu. Jadi kalau kumparan satu itu tidak mengalami perubahan arus listrik, sebenarnya bisa dikatakan tidak terjadi gigi induksi pada kumparan kedua. Tapi kalau I pada I1 ini bervariasi terhadap waktu berubah, maka muncul gigi induksi pada kumparan kedua. Kita bisa katakan bahwa
besarnya Gigi induksi ya. Gigi induksi dari N2 kali T Lux 2 akibat 1 per dt. Jadi ini adalah di sini adalah Gigi induksinya atau Gigi listrik sama dengan N21 TI1 per dt. Jadi kita akan kenal dengan yang namanya dengan uh, induktansi mutual induktansi. Mutual induktansi itu adalah induktansi uh, dari suatu kumparan kedua yang dipengaruhi dari akibat dari uh, peristiwa di kumparan satu ya induktansi. Nah, biasanya induktansi mutual induktansi ini dari kumparan kedua akibat kumparan satu adalah M21 ini sama dengan N2 lilitan tingkat kedua dikali dengan flux listrik di kumparan kedua dibagi dengan I1. Ini adalah mutual induktansi untuk sistem yang ditunjukkan seperti gambar di atas itu, untuk gambar di samping. Jadi dia adalah banyaknya lilitan kawat kumparan dua kali dengan flux magnetik dari flux magnetik yang dihasilkan oleh magnet B1 pada kumparan kedua dibagi dengan I1. Dan induktansi ini satuannya adalah Henry. Jadi satuan dari induktansi itu adalah Henry. Itu satuan dari induktansi. Oke, sekarang bagaimana kalau kejadiannya sebaliknya? Bagaimana kalau saat ini yang dialiri arus listrik adalah kumparan yang kedua, sedangkan kumparan satu tidak dialiri arus listrik ya. Jadi hal yang sama juga berlaku pada kondisi ini berbalikan. Jadi PGL induksi pada kumparan satu akibat kumparan kedua itu sama dengan minus N1 banyaknya lilitan pada kumparan satu dan kali dengan perubahan flux magnetik pada kumparan satu akibat kumparan kedua dibagi D turunan terhadap waktu. Itu sama dengan minus T per dt integral dari coil 1 di sini. Coil 1 ya. B-nya adalah B2 dot BA1. Oke, nah itu kegiatan induksinya adalah N1 kali D flux 1 akibat 2 per dt itu sama dengan induktasi kumparan 1 akibat kedua dI2 per dt. Sehingga mutual induktansi untuk kumparan kumparan 1 akibat kedua adalah M12 itu sama dengan N1 dikali dengan flux kumparan 1 akibat kedua dibagi dengan I2. Oke, ini adalah induksi mutual yang diakibatkan oleh kumparan lain ya. Jadi kumparan satu akibat kumparan dua atau kumparan dua akibat kumparan
kumparan satu. Nah, kita akan lihat contoh bagaimana kita bisa menghitung misalnya mutual indukansi dari kasus dari two concentric covalent loop. Jadi di sini ada dua lingkaran atau dua loop. Loop pertama berwarna hitam. Ini adalah loop yang ke satu dan loop yang kedua adalah yang berwarna oranye. Jadi loop yang kedua ini berada di dalam dari loop yang pertama. Dengan kondisi di mana R1 itu jauh lebih besar dibandingkan R2. Artinya R2 ini sangat kecil ya, dan dia berada di pusat uh, dari lingkaran R1 gitu. Bisa dikatakan begitu. Dengan kondisi aproksimasi seperti ini, kita bisa menghitung besarnya induktansi mutual induktansi dari sistem ini. Kita pertama-tama kita akan mencari nilai B-nya. Pada kasus ini yang dialiri arus listrik adalah oleh kawat yang satu ya, R1. Sehingga kita bisa hitung B1 itu sama dengan mu 0 kali I1 dibagi dengan 2A ya, atau 2R1. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat satu yang bisa ditunjukkan pada garis-garis medan magnet yang berwarna biru. Itu adalah nilai B1. Tapi B1 di sini khususnya berada di pusat lingkaran ya. B1 di sini pusat lingkaran karena aproksimasi yang dibuat adalah R1 lebih lebih besar, jauh lebih besar dibanding R2, artinya R2 itu sangat kecil yang berada di pusat lingkaran. Nah, sehingga kita setelah bisa menghitung besarnya dari medan magnet akibat kawat satu, kita bisa hitung flux magnetik dari kawat kedua disebabkan oleh kumparan kawat yang satu itu sama dengan B1 dikali dengan A2 ya. Sama dengan I1 dibagi dengan 2R1. Nah, A2 itu luas lingkaran kedua yaitu sama dengan Pi kali R2 kuadrat. Ya menjadi sama dengan mu 0 kali Pi kali I1 kali R2 kuadrat per 2R1. Nah, ini adalah flux magnetik pada kumparan kedua akibat kumparan yang pertama. Sehingga kita bisa hitung mutual induktansi dari sistem ini adalah mutual induktansi karena di sini lingkarannya hanya satu loop ya, berarti ini adalah satu, itu sama dengan flux dari flux magnetik 21 dibagi dengan I1. Itu sama dengan, jadi I1 dicoret ya, jadinya 0 Pi dikali dengan R2 kuadrat bagi dengan 2 kali R1. Ini adalah indukasi mutual dari lingkaran kedua akibat lingkaran yang pertama. Nah, kita perhatikan di sini induksi magnetik atau mutual induktansi ini tidak ada atau hanya dipengaruhi oleh parameter geometri ya. Hanya dipengaruhi oleh parameter seperti jari-jari, kemudian permeability magnetik kayak gitu. Jadi di ruang hampa, jadi dia hanya bergantung pada faktor geometri dan dia tidak terpengaruh oleh misalnya arus I gitu ya. Itu adalah yang bisa kita simpulkan dari indukasi ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas induksi yang disebabkan oleh sistem lain, jadi oleh kawat kawat kedua, induksi di kawat satu akibat kawat kedua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang dinamakan dengan self inductance. Jadi kalau saya punya seperti ditunjukkan pada gambar di samping, maka saat
saat kumparan ini dialiri arus listrik, gitu ya, saat dialiri arus listrik, apabila arus listrik ini berubah, gitu ya, atau bila arus listrik ini mengalami perubahan, maka akan terjadi uh, perubahan flux magnet pada kumparan, sehingga uh, bisa dikatakan akan muncul uh, gaya gerak listrik atau gaya induksi. Nah, misalkan kita bayangkan pada gambar ini, kumparan ini ada ada lilitannya berjumlah n, gitu, n, dan dia mengaliri di area listrik I dengan arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Apabila arus listrik ini konstan, sebenarnya maka tidak akan ada terjadi perubahan flux magnet, ya, sehingga tidak ada induksi elektromagnetik. Nah, namun demikian apabila arus listrik ini berubah terhadap waktu, gitu ya, terhadap waktu, maka sesuai dengan hukum Faraday, maka akan menghasilkan induksi uh, induksi elektromagnetik yang menghasilkan gaya gerak listrik atau electromotive force. Nah, gaya induksi ini sebenarnya adalah dia akan istilahnya berlawanan arah dengan perubahan arusnya. Jadi kalau pada kondisi ini saat arus listrik ini berlawanan arah dengan jarum jam, saat DI per DT itu lebih besar dari 0, gitu ya, saat uh, misalnya mulai dinyalakan, gitu ya, arus listriknya mulai dinyalakan dari 0 sampai tertentu, mulai dinyalakan, jadi terjadi peningkatan arus listrik, maka induksi arus akibat induksi elektromagnetik itu dia akan menghasilkan arus listrik yang berlawan arah dengan uh, jadi dia berlawan arah. Sebaliknya, kalau DI per DT itu lebih kecil dari 0, artinya dia berkurang, gitu ya, perubahan. Maka dia akan searah dengan arah arus listrik awalnya atau main arus listriknya. Nah, karakter ataupun sifat dari kumparan ini yang menunjukkan medan magnet yang dihasilkan itu berlawanan terhadap perubahan dari arus ini dinamakan dengan indukansi diri, ya, indukansi diri. Jadi atau the property of the loop in which its own magnetic field oppose initiating current. Jadi sifat dari suatu kumparan di mana dia akan medan magnetnya itu akan berlawanan atau melawan dari arah arusnya, gitu ya. Jadi kalau kalau dia arusnya meningkat, maka induksinya itu akan berlawan arah, itu kan dinamakan dengan uh, indukansi diri. Bisa juga GGL induksinya itu dinamakan dengan back EMF atau GGL arus balik, ya, GGL balik. Nah, ada komponen elektronika yang memiliki indukansi diri yang besar, itu dinamakan dengan induktor. Jadi induktor itu dibuat dari kawat kumparan, ya, kawat kumparan itu dengan indukansi diri yang cukup besar sehingga dinamakan induktor. Nah, indukansi diri atau self induktansi ini bisa kita tuliskan sebagai GGL induksi dari suatu induktor sama dengan minus N dikali dengan
perubahan flux magnet terhadap waktu. Ini adalah lilitan kawat ya, sama dengan minus N dt dari P dot T. Nah, kalau kita tuliskan lagi, gigel induksi dari induktor itu sama dengan minus L kali TI per dt, K induksi diri itu sama dengan N dikali dengan flux magnet bagi dengan I. Ini adalah induktansi, besarnya induktansi diri. Jadi jumlah lilitan dikali dengan flux magnetik dibagi dengan arus listrik yang mengalir. Kita akan mempelajari atau melihat beberapa induktansi diri pada solenoid dan juga toroida. Kita akan lihat. Pertama kita akan lihat akan menghitung ataupun mempelajari induktansi diri pada suatu solenoida ya. Jadi solenoid itu adalah kawat kumparan dengan lilitan N tertentu ya, tertentu. Nah, kita bisa mempelajari atau menghitung besarnya induktansi diri dari solenoida. Kita pertama mendefinisikan medan magnet B itu sama dengan pada solenoida itu sama dengan mu 0 dikali N, itu jumlah lilitan dikali dengan I bagi dengan L. Tentunya ini sudah kita tahu ya. Ini pada vektor arah K ya. Karena kita lihat seperti ini dia akan mengarah, kalau kita lihat di sini kemudiannya dia akan mengarah ke arah ke atas, itu K ya. Jadi boleh kita inikan koordinatnya. Boleh. X, Y, ini adalah Z gitu ya. Berarti dia pada arah K. Nah, kalau kita katakan N kecil itu adalah N per L, itu adalah uh, jumlah lilitan dibagi panjang kawat ya. Jadi itu menyatakan kerapatan lilitan, maka sama di atas bisa kita tulis jadi U0 dikali N dikali dengan I ya. Ini adalah di mana N kecil adalah jumlah lilitan dibagi dengan panjang kawat, itu menjadi kerapatan dari lilitan ya. Sehingga dari situ kita bisa menghitung flux magnetik itu sama dengan P dikali A itu sama dengan B0 dikali dengan N kali I dikali dengan I R kuadrat. Nah, ini flux magnetik. Sehingga pada solenoida induktansi diri dari solenoid itu adalah N dikali dengan flux magnet dibagi dengan I itu menjadi N dikali dengan 0 dikali N dikali I pi R kuadrat dibagi dengan I ya. Is N itu N itu sama dengan N. Di sini bisa kita katakan N terus N besar itu adalah N kecil dikali dengan L ya. Jadi ini jadi N kali L dikali dengan 0 kali N kali pi R kuadrat menjadi 0 kali N kuadrat kali pi R kuadrat kali R. Lagi-lagi kita lihat pada induktansi diri dari solenoid itu juga hanya
bergantung uh, pada pada efek dari geometri ya, bentuk uh, dari induktornya itu sendiri. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya di R kuadrat kali L ini kalau bisa kita bayangkan ini adalah sebagai volume dari tabung ya. Luas alas dikali tinggi itu adalah volume dari tabung. Jadi boleh kalau kita tuliskan lagi L itu sama dengan 0 dikali N kuadrat dikali dengan volume dari solenoid itu luas alas sekali tingginya. Oke. Itu untuk induktansi diri dari satu solenoida. Kita lanjutkan sekarang kita lihat untuk indukasi diri dari toroid. Jadi toroid itu adalah solenoid yang dibuat melingkar ya, melingkar. Jadi pada toroid ini dia memiliki jumlah lilitan ada berjumlah n. Di lilitannya adalah n. Jumlah lilitan adalah n. Kemudian bentuk dari lilitannya itu adalah berbentuk rektangular ataupun segi empat, segi empat dengan jari-jari radius dalam adalah A dan radius luar adalah B. Dengan ketebalan itu adalah H, seperti ditunjukkan pada gambar yang A. Oke, saat ini pertama kita akan uh, menyelesaikan pada sistem toroid ini dengan pertama kita akan menggunakan hukum Ampere ya, bahwa integral medan magnet pada lintasan tertutup itu sama dengan integral dari B dikali S itu sama dengan B dikali dengan 2 PR ya. 2 PR karena ini kan lintasannya lingkaran ya. Itu sama dengan I0 kali N kali I ya. Itu sebanding dengan arus listrik yang terlingkupinya ya. Itu arus listrik yang terlingkupinya. Sehingga bisa kita katakan B pada toroid itu sama dengan 0 kali N kali I bagi dengan 2 PR. B-nya. Nah, pada toroid yang seperti ini, maka kita untuk menghitung misalnya flux magnetik dari toroid ini, kita akan menghitung luasan dari luasan ini, bahwa luasnya itu adalah sama dengan ketebalan dikali dengan dr. Jadi kita lihat di ini kalau awalnya ini radius dalam, ini radius luar, maka ini adalah fungsi dari R, gitu ya. R-nya itu adalah ini adalah dr ya, dr dikali H, nah, dr dikali H ini, maka dA adalah H dikali dengan dr ya, untuk elemen area A ini. Kalau kita tuliskan flux magnetik itu sama dengan
Integral dari B dot dA bersama dengan integral dari A ke B, karena kita mau hitung dari sini ya, dari A ke B sini ya, dari A ke B, jadi B-nya adalah U0 dikali N kali I dibagi dengan 2πr ya, 2πr dikalikan dengan HDR ya, HDR. Nah, ini bisa kita keluarkan persamaan mu 0 dikali N dikali dengan I kali H dibagi dengan 2pi mu 0 kali N kali I kali H lihat per 2pi diintegralkan dari A sampai B per R dr ya, per R dr. Nah, integral dari R per R itu adalah ln nih. Jadi ini adalah sama dengan 0 dikali dengan N dikali I kali H per 2pi ln B per A ya, ln B per A. Dari sini kita bisa menghitung misalnya indukansi self induktans dari toroid itu adalah N sama dengan N dikali dengan flux magnet dibagi dengan I sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali H dibagi dengan 2pi ln dari B per A. B per A adalah indukasi diri dari toroid. Tapi lagi-lagi indukansi diri hanya bergantung pada faktor geometri. Baik, itu tadi indukansi ya, indukansi dan juga indukansi diri dari uh, solenoida dan toroida. Kemudian layaknya kapasitor ya, induktor juga bisa dipergunakan untuk menyimpan energi. Kalau pada kapasitor energi tersimpan dalam bentuk medan listrik, sedangkan kalau induktor ini akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, gitu ya. Jadi karena induktor pada suatu sirkuit itu dia akan menghasilkan menghasilkan atau menolak ya, menghasilkan tolakan terhadap perubahan arus ya. Oleh karena itu tentunya bisa dipahami bahwa kita memerlukan kerja eksternal ataupun kita memerlukan energi untuk mengatasi tolakan dari induktor gitu ya. Nah, untuk mencapai kestabilan dari arus gitu. Jadi ketika misalnya arus dari 0 sampai arus tertentu diberikan, tentunya ketika arus mulai naik gitu ya, apabila kita injeksikan arus itu terhadap induktor, maka akan ada gaya tolak ataupun istilahnya tolakan ya dari gegel induktor ya, gegel induksi yang disebabkan induktor.
bisa kita katakan bahwa induktor itu akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet gitu, medan magnetik gitu, sama seperti layaknya analognya seperti kapasitor. Besarnya energi ataupun daya yang disimpan dalam induktor itu, jadi besarnya daya ataupun energi yang diperlukan dari baterai gitu ya untuk mengisi induktor itu, eh, kita katakan sama dengan, jadi misalnya daya yang disimpan dalam induktor itu sama dengan besarnya energi dari eksternal yang diberikan terhadap waktu ya. Waktu itu sama dengan I dikali dengan uh, tegangan dari tegangan dari luar, tegangan dari baterai gitu ya, istilah. Nah, hanya ketika eksternal ini sama dengan minus dari induktor, maka si induktor tersebut bisa terisi gitu ya. Maka uh, daya ataupun besarnya energi yang disimpan dari induktor itu sama dengan minus dari I kali dengan GGL induksi dari induktor, itu sama dengan plus dari I I-nya dikali dengan L kali DI per DT. Tentu kita masih ingat bahwa gigi induksi induktor adalah L kali induktansi DD dikali dengan perubahan DI per DT. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa saat arus listrik itu meningkat atau kita katakan DI per DT itu lebih besar dari nol, maka dayanya juga lebih besar dari nol ya. Uh, artinya external source misalnya dari baterai gitu ya, itu melakukan kerja yang positif ya, positif work, yang mentransfer energi dari baterai ke induktor, sehingga internal energi dari medan magnet itu akan meningkat. Dan pada hal yang sebaliknya, kalau arus listriknya itu menurun atau dari sesuatu itu menurun menuju nol, maka P akan bernilai negatif, atau bisa dikatakan external source itu mengambil energi dari induktor. Misalnya kerja yang dilakukan oleh baterai untuk mengisi induktor dari 0 ke I, jadi misalnya kerja eksternal, itu adalah induktor dari DW eksternal, itu sama dengan dari 0 sampai I, dari 0 ke I, L dikali dengan I aksen DI aksen, itu sama dengan setengah dari L I kuadrat, LI kuadrat, di setengah LI kuadrat. Nah, ini adalah besarnya energi yang tersimpan pada energi magnetik yang tersimpan pada induktor itu setengah L I kuadrat. Kalau kita bandingkan dengan kapasitor juga punya energi dalam ataupun energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik, itu sama dengan setengah I kuadrat per C. Jadi cukup mirip ya bentuknya antara induktor maupun kapasitor. Oke, kita akan masuk topik yang berikutnya mengenai um, rangkaian RL. RL itu adalah resistor dan juga induktor. RL adalah resistor dan induktor. Jadi pada gambar kita lihat di sini ada
adalah sebuah baterai ya, ada sebuah baterai. Kemudian ini ada resistor dan juga ada suatu lingkaran yang bisa katakan sebagai suatu induktor. Walaupun hanya satu loop ya, satu satu ini. Nah, kalau kita pelajari atau kita mengerti dari hukum Kirchhoff bahwa total total potensial dari suatu rangkaian tertutup itu sama dengan nol. Itu prinsip dari hukum Kirchhoff ya. Jadi pada rangkaian tertutup maka besarnya total dari penyumbangan dari potensial listrik pada rangkaian tertutup itu sama dengan nol. Itu hukum Kirchhoff. Atau eh, kita tuliskan pada suatu rangkaian tertutup titik S, jadi adalah potensial. Uh, Kalau hukum Kirchhoff sebenarnya dia sama dengan nol ya, sama dengan nol. Nah, tapi ini agak uh, agak berbeda untuk rangkaian listrik yang memiliki induktor. Jadi seharusnya kan at the dash sama dengan nol atau potensi listrik pada rangkaian tertutup itu ada nol. Tapi karena di sini ada induktor yang menghasilkan perubahan dari flux magnet atau ini, maka akan uh, ini tidak sama dengan nol, tapi akan muncul namanya uh, gegel induksi ya, gegel induksi dari induktor yang nilainya adalah minus dari T dt integral dari P A. Itu adalah besarnya gegel induksi yang disebabkan oleh adanya induktor. Jadi tidak lagi menjadi nol gitu ya. Jadi semua rangkaian di mana arusnya itu berubah terhadap waktu, dia akan menghasilkan perubahan dari medan magnet. Sehingga karena ada perubahan medan magnet atau bisa dikatakan flux magnetik, maka dia akan menginduksi ataupun menghasilkan medan listrik. Oke, jadi kalau kita lihat pada gambar di kiri atas, bahwa kita memiliki sebuah baterai ya, sebuah baterai. Dan juga kita memiliki resistor dan juga saklar yang tertutup pada T sama dengan nol. Serta kita juga memiliki one loop induktor di sebelah kanannya. Saat T lebih besar dari nol, maka arus listrik itu akan mengalir pada rangkaian ini ya. Rangkaian ini dari awalnya dia I-nya sama dengan nol menjadi I tertentu ya. Nah, dari ini ya, dari positif dari sini ya, dia akan mengalir dari positif ke sana ya, berarti berlawanan arah jarum jam ya, dari positif ke negatif, dari baterai positif ke negatif. Jadi akan menghasilkan uh, I sebagai fungsi waktu ya, I sebagai waktu. Nah, misalnya kita akan
menggunakan elemen kecil a ini DA di mana arah dia itu adalah keluar dari arah layar ya. Jadi kita menjadi putaran kanan DA ya, keluar dari layar. Dan S-nya, DS itu dia sesuai dengan putaran kanan DS, dia berlawanan arah jarum jam. Jadi arahnya di belakang jarum. Nah, pertama kita akan mengintegralkan atau menjumlahkan electric field sepanjang sirkuit ini. Jadi kita akan menghitung besarnya medan listrik dari ini ya, dari rangkaian ini ya. Pertama kita memiliki medan listrik pada baterai ya. Medan listrik pada baterai itu adalah besarnya E, arahnya dari positif ke negatif ya. Nah ini kalau kita perhatikan dia berlawanan dengan arah arus ya. Arah arus yang sana dia ke atas gitu ya. Jadi maka untuk baterai E.ds-nya itu lebih kecil dari nol karena dia um, berlawan arah dengan arah arusnya ya. Arusnya. Atau kita katakan dia minus minus E ya. Minus E. Kemudian kita setelah dari baterai kita ketemu dengan walaupun nanti ada ini ada kumparan ya, ketemu juga dengan resistor di mana uh, besarnya potensial yang ataupun resistor ada untuk resistor intinya adalah I kali R ya, itu adalah uh, dia lebih besar dari ini. Jadi kalau pada rangkaian ini kalau kita tuliskan tegal dari E.ds atau uh, total dari potensial dari sirkuit ini adalah minus E plus I kali R. E, minus E ini adalah dari baterai dan I kali R itu adalah dari resistor. Nah, di mana induktor ini berperan ya? Jadi ini kan baru dari baterai dan resistor ini kita sudah tahu ya dari hukum Kirchhoff ya. Nah, uh, jadi untuk induktornya ini kalau kita lihat saat kita membuat DS-nya itu berlawanan dari jarum jam, maka uh, akan menghasilkan B juga keluar dari layar ya, sehingga B dan A itu akan searah ya, B dan DA-nya akan searah. Jadi B dan DA itu dia akan lebih besar dari nol ya, dia searah sehingga flux magnetik dari B itu flux magnetik itu dia lebih besar daripada nol. Ya, dari sama ini E dot E dot S itu sama dengan minus E kali plus I kali R itu sama dengan tadi ya dari ini persamaan ini ya itu sama dengan uh, jadi fungsi tetap seharusnya adalah nol tapi ini tidak sama dengan nol ini sama dengan besarnya kegiatan induksi yang dihasilkan oleh induktor sama dengan minus D dari flux per dt ya itu sama dengan minus L kali TI per dt.
Maka dari persamaan ini saya tuliskan bahwa delta P sama dengan potensial dari baterai dikurang dengan I dikali L dikurang L dI per dt. Nah, ini adalah ini sama dengan 0. Jadi ini mengikuti kembali Kirchhoff ya, bahwa penurunan potensial dari suatu rangkaian tertutup itu menjadi 0, ya, totalnya menjadi 0. Itu dikurangi potensial dari resistor dan juga dikurangi potensial dari induktor. Nah, untuk menggunakan tanda ya, tanda dalam induktor. Jadi kita bisa perhatikan pada gambar yang di bawah ini, gambar A dan juga B. Kalau kita perhatikan di sini, apabila kita memiliki arus I searah dengan jarum jam pada gambar yang di kiri, dan dia melewati induktor, saat perubahan arus lebih besar daripada 0, maka IGL induksi yang dihasilkan induktor pada atau delta V dari B dikurang A itu adalah minus LDI per dt, atau dia menunjukkan adalah negatif ya. Jadi saya dikatakan positifnya di sini dan negatifnya di sini. Jadi dia akan mengalami penurunan potensi listrik. Kemudian kita juga bisa lihat pada gambar di sampingnya yang ini, apabila arus listrik memasuki induktor dari A ke B, di mana perubahan arus listriknya di IDT-nya lebih kecil dari 0, maka kita katakan PBA, delta PB, delta V pada induktor itu adalah minus L DI kayak gitu ya, di mana nantinya DI DT-nya negatif dan minus L-nya negatif dikalikan menjadi positif, maka delta P-nya menjadi positif sehingga tin. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam hukum Kirchhoff pada rangkaian NL, resistor dan induktor. Baik, kemudian kita akan masuk kepada peningkatan arus. Hampir serupa dengan kapasitor, di mana di kapasitor kita pernah membahas mengenai charging dan discharging proses pada induktor, rangkaian resistor dan induktor atau RL. Kita juga mengenal adanya peningkatan arus, rising current dan decreasing atau penurunan arus. Pada kondisi peningkatan arus yang terjadi adalah kita memiliki sebuah baterai, kemudian dihubungkan ke resistor, dilanjutkan ke induktor, dan ada saklar. Ketika saklar ini dinyalakan atau dihubungkan, maka terjadi sirkuit tertutup ya, sirkuit tertutup, di mana nantinya DI per dt itu lebih besar daripada 0, sehingga PAB-nya kita gambarkan nanti dia akan mengalami penurunan potensial ya. Jadi
minus L kali DI DT-nya adalah negatif ya. Jadi makanya PAB-nya dari positif ke negatif ya. Sehingga kita bisa tuliskan baterai dikurang dengan I kali R dikurang dengan minus dari EL ya, potensial dari induktor sama dengan E minus I kali R minus L DI per DT itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan, kita inikan menjadi kita tuliskan dan kita ini minus L kali DI per DT itu sama dengan I kali R minus E ya, minus E. Kalau E. Kalau kita sama bagi A jadi minus L per R DI per DT itu sama dengan I kurangi E per R. Ya, DI per I minus L per R itu sama dengan minus DT per L per R. Ya, dengan ini kita bisa mengintegralkannya. Kita integralkan misalkan ininya menjadi I T itu sama dengan E per R kali dengan 1 minus eksponensial minus T per tau. Nah, tau itu sama dengan L per R. Ya, kalau dibuatkan grafik fungsi I sebagai fungsi waktu I, nah di sini ada I0, di mana I0 itu sama dengan E per R, R ya akan untuk seperti ini ya. Untuk
Kemudian yang kedua adalah peluruhan arus ya. Nah, kalau peluruhan arus ini terjadi ketika pada kondisi pertama saklar satu ini kita tutup sehingga rangkaian menjadi rangkaian L. Saat induktor sudah steady, sudah terisi ya. Selanjutnya si saklar satu ini kita lepas, saklar dua yang kita nyalakan sehingga saat ini induktor menjadi sumber dari potensial ya, sumber dari. Kita lihat DI per DT-nya saat ini dia adalah decaying atau menurun sehingga dari titik A ke B sini maka dia akan mengalami kenaikan potensial. Ya, kalau kita tuliskan potensial dari induktor dikurang I kali R itu sama dengan minus L kali DI per DT minus I kali R itu sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan L kali DI per DT itu sama dengan minus I kali R DI per I itu sama dengan I per I dengan DT per L per N. Minus ya, minus. Sehingga nanti I itu sama dengan L per R dikali dengan T ya. Sehingga I sebagai fungsi T itu adalah udah taman air mau angkat kelipan lagi T per R jadi eksponensial minus T kali tau di mana tau-nya sama dengan L per R. Kita gambarkan jadinya I sebagai fungsi T itu adalah ini adalah I0 ini hampir mirip atau serupa ya dengan apa yang terjadi pada proses charging dan discharging dari suatu kapasitor. Selanjutnya adalah rangkaian induktor dan juga kapasitor atau LC. Yang menarik adalah pada rangkaian LC induktor dan kapasitor maka yang terjadi adalah osilasi. Jadi arus listriknya akan mengalami osilasi atau bolak-balik ya, bolak-balik. Pada rangkaian LC ini potensial dari kapasitor itu bisa dinyatakan dengan Q per C dengan induktor minus L DI per DT dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini L dikali DI itu adalah sebenarnya DQ per DT ya. Jadi ini L kali D kuadrat Q per DT kuadrat itu sama dengan Q per C ya. Jadi kalau kita perhatikan
ini hampir sama ya dengan rumus dari osilasi simple harmonic motion ini. Mana G pulih F dengan minus K kali delta X ya, kali delta X. Ini M kali A sama dengan K kali X ya. M kali X double dot sama dengan K kali minus K kali X ya. Nah, di sini juga bentuknya sama ya, turunan kedua terhadap muatan dan bentuk ininya. Jadi yang terjadi akan mengalami yang namanya osilasi dengan misalnya Q itu sama dengan Q0 cos omega 0 T plus C ya. Mana omega 0-nya itu adalah frekuensi osilasi sama dengan 1/akar dari L kali C. Sehingga untuk menempatkan arusnya, I itu sama dengan dq per dt sama dengan omega 0 Q0 sebenarnya jadi sin cos sebenarnya sin omega 0 t plus fase dengan ini adalah Q0 sin omega 0 t plus C. Jadi kalau di plot dia akan menghasilkan osilasi ya, menghasilkan osilasi. Ini seperti pegas ya, pegas. Bagian akhir rangkaian RLC ini RLC jadi ini mirip ya dengan pegas juga. Ini akan menghasilkan osilasi teredam di mana bentuknya itu adalah untuk samaannya L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah dengan besar kicap ya L dq per dt plus Q per C itu sama dengan 0. Nah, persamaan kicap ini dari rangkaian LC itu akan menghasilkan osilasi teredam, di mana Q sebagai fungsi T itu sama dengan Q0 dikali eksponensial minus gamma kali T cos omega aksen T plus C. Mana nilai gamanya itu sama dengan L per 2L dengan frekuensi sudutnya. Frekuensinya adalah akar dari omega 0 kuadrat minus gamma kuadrat. Ini adalah ini ya. Baik, mungkin itu jadi kita sudah membahas mengenai induktansi, induktor, kemudian rangkaian RL, rangkaian LC, dan juga rangkaian LC. Jadi dengan membuat rangkaian LC, kita bisa menghasilkan osilasi dari suatu arus listrik ya, menjadi gerak bolak-balik. Juga osilasi teredam kita bisa menggunakan rangkaian LLC menjadi ini itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.